Dengarkan apa yang saya ucapkan, dan saya pun mengiringi hati saya sendiri. Terkadang saya mengajak, ayo perbuatan dosa kita. Kadang hati saya gerak, tapi biasanya nyetrum. Karena saya bayangkan dari ilahi Allah dari atas datang ke hati saya pancarkan. Sehingga kadang kalau yang konsentrasi kena pancaran tadi sinar. Kecuali orang yang berlindung di dalam rumah. Ibaratkan sinar matahari dari wilayah Allah. Kalau kita mau kena sinar matahari, kita keluar rumah. Jangan berlindung di balik pohon. Pasti kita kena sinar matahari. Tapi walaupun siang hari kita ada sinar matahari, kalau kita di dalam rumah ya tetap nggak kena sinar. Sama. Saya mengajak untuk mari persiapkan lahiriah dan batiniah kita menghadap kepada Allah, tapi gini-gini. Nah itu sama aja dia tidak keluar rumah. Dia berada dalam rumah. Tapi kalau mari persiapkan lahiriah, tetap. Nah, dia resapi. Dengarkan saya ngomong. Saya mengarah, saya tuntun. Jangan mau gini-gini ya nggak kena. Nah itu tadi seperti siang hari ada matahari, dia di dalam rumah. Nggak akan kena sinar matahari. Tapi kalau mari persiapkan lahiriah batiniah kita, buka hatimu, diam. Dengarkan saya bicara, insya Allah terbawa. Apa yang diomongin? Saya dengerin. Insya Allah terbawa. Nah inilah yang kita perlukan, konsentrasi. Konsentrasi diri untuk mengarahkan hati kita menerima pancaran ilahiyah Allah melalui syafaat Rasulullah, melalui nadroh barokah karomah Ghausiyah dan zaman atau para kekasihnya Allah atau para wali. Kalau saya berbicara seperti ini saya memberikan informasi, bukan ilmu ya. Ilmu itu adalah suatu informasi yang diterima oleh akal, tersimpan dalam pikiran kita. Itu ilmu. Ini saya memberikan seperti ini, informasi ini saya berikan, saya sampaikan. Sehingga kalian mengerti, mendengar melalui telinga, kemudian tersimpan dalam otak. Oh iya, Bang Mungkin ngomong gini. Nah itu ilmu, informasi sebenarnya. Ilmu itu informasi yang diberikan oleh seseorang, kemudian kita tangkap, itu ilmu. Tapi belum hidayah ini tadi. Hidayah bagaimana? Itu minallah, urusan Allah. Apabila kita tadi keluar rumah, maka akan kena sinar matahari. Kalau kita dia membuka hatimu, nanti belum sekarang. Nanti kalau saya sudah mulai, mari yang terakhir. Kalau sekarang saya masih memberikan informasi yang ditanam dalam akal pikiran kita, maka ini namanya ilmu. Di sini sering yang belajar, tapi jarang memahami seperti ini. Ini saya memberikan ini akal yang saya kasih. Belum hati para hadirin. Akal. Agar akal menerima, oh benar yang dibilangin Bang. Maka, saya buka hati. Jadi untuk mengenal Allah tidak bisa dengan akal pikiran. Berarti belum tentu juga ini di luar akal, tidak, tapi di atasnya akal. Kalau kita mengajak atau mengenalkan Allah itu dengan informasi atau ilmu, itu seperti melihat gunung dari jarak jauh. Jadi kita tidak akan ngerti gunung itu apa isinya kalau kita tidak datang ke gunung tersebut. Nah sama saya mengenal Allah, kita rasakan Allah Maha Perkasa, Allah Maha ini. Tidak beranak, tidak diberanakan, itu sama saja kita melihat gunung dari jarak jauh. Tapi kalau kita mujahadah, berdoa, sungguh-sungguh, menyesali perbuatan dosa, mohon kepada Allah, nangis, nah itu sama kita berjalan menuju gunung. Nah, kalau saya memberikan informasi ini hanya Jakarta itu indah, ada Monasnya, sama seperti sekarang. Itu saya ngasih pengertian seperti ini untuk mengenal Allah. Jakarta itu indah, ada Monasnya, ada Taman Safarinya, ada Ancolnya. Nah sama, padahal kita di Lampung. Di Lampung. Nah ini sama pelajaran yang saya berikan ini untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengenal Allah. Sama saya ngasih pelajaran Jakarta begini, tapi kita tetap di Bandar Lampung. Kalau mau tahu Jakarta, mari kita berangkat bareng-bareng naik bis berangkat ke Jakarta. Nah itu, maka kita akan tahu hakikatnya Jakarta karena kita sampai ke Jakarta. Sama dengan Allah. Kalau saya masih memberikan informasi ini sama seperti saya bilang tadi, Jakarta ada Monas, ada Ancol, ada Taman Safari, tapi kita tetap di Bandar Lampung. Tapi kalau saya ngajak mujahadah itu sama dengan kita jalan.
Sama kita jalan untuk mengenal Allah. Yang terakhir ya, kita persiapkan lahiriah dan batinnya kita dalam menghadap kepada Allah. Pejamkan mata kita pada hadirin sekalian. Dengar apa yang saya ucapkan. Tarik nafas kita pelan-pelan. Lepas pelan-pelan para hadirin sekalian. Buka hatimu para hadirin. Diibaratkan seperti sinar matahari. Kalau kita tidak keluar dari rumah, maka sinar matahari tidak mengenai kita para hadirin sekalian. Kalau kita tidak membuka hati kita, bagaimana kita akan menerima ilahi ya Allah para hadirin? Bukalah hati kita para hadirin. Niatkan lillah billah. Niatkan menjalankan perintah Allah. Sadar lillah gerak-gerik Allah yang menggerakkan para hadirin sekalian. Dalam kita menghadap kepada Allah para hadirin, jangan sekali-sekali kita membawa amal kebaikan kita para hadirin. Mari kita merasa banyak dosa. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala barakatuh. Dosa kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa kepada kedua orang tua kita para dosa kepada anak istri kita. Dosa kepada adik kakak kita para hadirin. Selama ini kita sudah berbuat maksiat para hadirin. Mari berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita para hadirin. Berjanji kita tidak akan mengulangi perbuatan kita lagi para hadirin. Yang sudah para hadirin, jangan kita ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala. Mari bayangkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan kita. Mohonlah ya Rasulullah, doakan kami semua kepada doakan kami semua kepada doakan semuanya beri taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Sehingga kami mempunyai iman yang baik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan kami semua kepada Allah ya Rasulullah. Kabulkanlah hajat kami ya Rasulullah. Berikanlah hukuman yang seringan-ringan itu dan kami ya Rasulullah. Kami janji tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi ya Rasulullah. Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Tangislah para hadirin. Air mata akan menjadi saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang tergantung karena takut kepada Allah. Doakan anak istri kita. Sehingga semua ini kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
mereka menjaga dan menjaga Nanti saya ajak pakai hati. Jadi kalau sudah nangis karena takut, taubatan nasuha kepada Allah, lama, ya, apa maksudnya lego ya? Jadi lego, nggak goyang. Ya? Nah, kalau kita sudah jarang nangis kepada Allah, nangis karena takut akan perbuatan dosa kita, nangis karena taubatan nasuha kita, berjanjilah mohon kepada Allah, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Amin ya Allah. Jadi insya Allah hidup hati kita pun lapar. Perlu menangis kepada Allah. Kenapa Rasulullah dulu menangis selalu kepada Allah? Karena apa? Ya kan memang bimbingannya begitu. Sekarang apa? Budaya menangis sudah hampir hilang. Bahkan tausiah sekarang ini yang ketawa-tawa. Padahal ini penting. Tidak apa-apa ketawa, tapi ujungnya nanti diiringi dengan hati. Karena kalau ketawa itu pasti nggak pakai hati. Bener nggak? Akal bilang. Sedangkan untuk indra merasakan Allah dan Rasulullah adalah hati. Kalau makan pakai mata bagaimana? Nah, sana untuk merasakan kebesaran kemahaperkasaan Allah pakai indramu, yaitu hati. Bagaimana ya seperti tadi? Merasakan Allah. Membiasakan. Bila perlu sambil berjalan. Tapi jangan sambil berjalan sambil lari nangis. Nanti katanya wong Gilo. menempatkan diri. Jadi pergunakanlah lahiriahmu dan batiniahmu. Harus sesuai. Ngobrol-ngobrol biasa. Kalau ngobrol nangis gilo kan. Stres apa ini? Ngobrol nangis. Ngobrol-ngobrol. Tapi hatimu menangis kepada Allah. Pada saat ini bareng-bareng ya lahiriah dan batini. Tapi kalau lagi ngobrol begini ya jangan nangis ya. Gilo katanya. Makanya ada saya mengajak lahiriah dan batiniah berarti semuanya. Kalau begini ngobrol ya hatimu yang mengajak kepada Allah. Lahiriah ngobrol. Jadi kita itu harus mempunyai dua alam. Lahiriah ini alam kemanusiaan. Hablum minah. Hatimu alam ketuhanan, jangan selain Allah dalam hatimu. Harus mengadakan dua. Hatimu alam ketuhanan, ini nggak bisa ditolerir. Harus kita menyadari. Gimana caranya bang? Saya kasih contoh. Banyak kentung punya motor. Tong, ini motor siapa Tong? Secara hakikat itu adalah pemberian dari Allah. Titipan Allah. Ini milik Allah. Tapi yang begitu siapa? Hati. Kalau lahirnya, oh ya punya dua, harus begitu, benar nggak? Nah, kalau saya tanya, Tong, ini motor siapa tuh? Motor Allah. Gilo, kan Tong? Tapi dia jawab dari pertanyaan saya, motor siapa tuh? Motor gua. Lahiriah, tapi hati. Ya Allah, ini pemberianmu ya, ini bukan punya saya. Hati, gitu loh. Sadaran diri sendiri. Kalau perkataannya punya gua, Bang. Kalau gua tanya, tuh punya siapa tuh? Punya Allah. Gila dia. Tuh ini bini lu punya siapa tuh? Punya Allah kan? Salah ya. Nah, kita harus mempunyai dua alam.
Lahirnya alam kemanusiaan, hatimu alam ketuhanan, semuanya Allah, 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 Allah itu dalam hati. Makanya bila hatimu terapkan. Nah di situ, makanya itu alam ketuhanan. Lahirnya ya alam kemanusiaan, kerja ya kerja, belajar, rumah tangga, ya. Bergaul. Jangan pandang-pandang bicara. Seperti siapa? Beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dulu bekerja buruh dengan Siti Khadijah, pengembala domba. Itu Rasulullah dulu. Sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum ditajrid oleh Allah, diangkat dicukupi oleh Allah, beliau bekerja secara syariatnya, hatinya munajat kepada Allah. Nah kita mencontoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. ya oke, batasnya ingat hatimu jangan kosong atau menyembah selain Allah. Tetap bilang ya. Kita terus munajat kepada Allah, berdiri mendekat kepada Allah dengan kesungguhan. Nah demikian dapat kami sampaikan, nggak kerasa ini hampir 45 menit. Nah, lama juga ya, duduknya semutan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Insya Allah masih diberi kesehatan, masih diberi suatu kesempatan. Saya tetap menyambangi ke sini. Amin. Saya seperti nyambang. Insya Allah lah, saling berbagi, saling belajar. Insya Allah terus amalan sholawat dia terus kita amalkan. Walaupun nanti pun nggak ada siapa penerusnya, ya. Terus kita hidupkan di sini. Amalan sholawat dia yang 40 hari yang terus dijalankan. Insya Allah dibuka hati kita, diberi taufik hidayah. Amin ya Allah. Ringan semua. Amin ya Allah. Kita semua segala hilaf dan salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa tarbiyah. Wa min awsiyad zaman radhiyallahu anhu wa barakatuh wa karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.